Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Sidatani dimanapun Anda dan juga kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya mohon maaf lahir dan batin ya untuk khususnya saya di sini berbagi, bercerita, tentunya banyak kesalahan. Mohon dimaafkan ya kawan-kawan Sidatani, karena setiap manusia khususnya saya pastilah ada, walaupun saya mungkin belum bisa ketemu langsung, belum ketemu panjenengan secara langsung, namun kita sering berbagi, sharing di sini. Tentunya pastilah ya banyak kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bagi umat muslim di seluruh Nusantara, mohon maaf lahir dan batin, dan juga tentunya bagi seluruh umat dimanapun Anda dan kalian berada. Di sini saya hanya akan membagikan sebuah pengalaman ya, pengalaman saya di dalam berbudidaya tanaman tomat. Yang biasanya kalau yang sudah sering mengikuti channel saya ini sudah tentunya pasti tahu di mana tanaman tomat saya ini saya terangkan sekali lagi, saya budidayakan secara organik dan juga sistem tumpang sari ya kawan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan ya, masih bertahan di jalur organik. Namun di sini saya akan bagikan kepada teman-teman ya, dimana khususnya pemula ya, jangan sekali-kali membiarkan tanaman tomat Anda sampai beberapa hari ataupun beberapa minggu ditinggal tanpa kabar ya kawan. Ini bisa dilihat, bisa kita lihat pengalaman saya di sini. Dari H-4 sampai H plus 5, H plus 4 lebaran saya tidak ke sini. Dan apa yang terjadi, tanaman tomat saya seperti ini kawan. Sudah mulai di perkembangan masa-masa generatif ya, dari vegetatif ke generatif, dan yang seharusnya sedang memerlukan nutrisi yang cukup ya kawan. Dari perpindahan ke masa vegetatif ke generatif itu adalah dimana tanaman sangat memerlukan ya, memerlukan berbagai nutrisi, unsur hara, dan juga perhatian khusus sebenarnya. Namun di sini ya dengan keterbatasan waktu dan juga momen-momen yang ya tentunya setahun sekali ya kawan, saya korbankan untuk tidak ke sini dan tidak kurang memperhatikan tanaman yang saya budidayakan. Tapi kalau kita lihat sepintas alhamdulillah mungkin tidak terlalu signifikan ya perubahannya, tidak terlalu parah juga dalam apa maksudnya, di dalam perkembangannya. Namun di sini juga banyak ya, banyak sekali yang memang perlu sangat diperhatikan, dalam arti bisa dilihat ya kawan, sudah terlihat daun-daun yang sudah terkena penyakit, bisa dikatakan hawar daun ya kawan, yang tentunya biasanya harus kita spray ya. Spray bisa menggunakan organik dengan cara biasanya saya menypraynya menggunakan hanya campuran ya, campuran kunyit dan juga lengkuas. Laos ya, lengkuas kalau bahasa di sini laos. Yang saya mohon maaf kawan, lagi batuk. Yang saya itu apa ya, saya cacak, saya blender ya, kalau ditumbuk juga bisa di blender dan diperas. Dan untuk takarannya biasanya saya menggunakan hanya tiga bahan maksud saya, satu kunyit, dua lengkuas, dan juga saya menggunakan bahan campuran sabun, itu sabun cuci piring ya kawan, bisa dipakai apa saja, sabun cuci piring cair ya, dimanapun pasti ada. Itu yang saya gunakan, hanya itu saya campurkan, saya blender dengan dua bahan kunyit dan juga lengkuas. Perbandingannya ya satu-satu ya kawan, satu-satu untuk lengkuas dan juga kunyitnya. Untuk 1 liter airnya saya menggunakan setengah ons ya,
Biasanya saya seperti itu, setengah ons kunyit dan juga setengah on atau 500 gram ya, 500 gram biji lengkuas saya blender menggunakan 1 liter air dan saya spraykan untuk ke sini. Jadi kalau kita banyak yang harus kita tangani, tinggal kita bandingkan saja ya kawan, kita bandingkan saja berapa banyak berapa besar yang akan kita spraykan di sini. Jadi untuk perbandingannya seperti itu, satu-satu, dalam arti untuk 1 liternya hanya menggunakan setengah on saja ya untuk kunyit dan juga lengkuas. Untuk sabunnya menyesuaikan saja ya, sebenarnya itu hanya perekat dan juga kalau sabunnya itu perekat dan juga kalau bagi saya itu juga ada ya unsur untuk mengendalikan atau menangani hawar-hawar daun juga atau mungkin jamur-jamur lainnya, karena di situ juga ada panas-panasnya loh ya kawan. Bisa diartikan kalau olahan sabun itu juga bisa membunuh jamur atau mematikan jamur juga. Itu saya memang kurang begitu tahu ya kawan, mohon maaf, tapi biasa itu yang saya lakukan seperti ini ya. Dan keterlambatan apalagi yang selama ini saya tidak kesini ya kawan, harusnya ini sudah mulai pengikatan ketiga kawan. Pengikatan ketiga dalam arti batang-batang yang sudah seperti ini harus sudah mulai kita ikat. Dan ini masih bisa kita lihat ya, seperti itu. Harusnya sudah mulai pengikatan dan juga sudah masuk nutrisi-nutrisi yang memang sangat penting untuk masa generatif. Contohnya seperti unsur-unsur kalium, magnesium dan juga kalsium ya kawan. Sudah masuk ini. Namun ternyata sampai sekarang karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya belum melakukan hal seperti itu. Dan saya lihat di sini yang saya amati malah seperti ini ya kawan. Saya malah masih khawatir lebih khawatir ke hawar daunnya seperti ini. Sudah banyak sekali yang terserang seperti, karena musim hujan di sini kan, hujan lebat sekali dan juga hampir setiap hari dan juga sangat lama, hampir satu malam satu hari itu bisa hujan seperti itu kawan. Lebaran masih hujan kawan, tapi nggak apa-apa, hujan adalah juga selalu kita anggap itu adalah hujan adalah berkah ya kawan. Coba kalau kita hidup di dunia ini nggak ada hujan, coba kita bayangkan itu. Bersyukurlah masih ada hujan, namun ya kita seperti ini harus kita antisipasi apa efek-efek daripada hujan yang turun tersebut ya. Walaupun berkah, namun kita juga tetap ada indikasi-indikasi yang memang disebabkan daripada turunnya hujan yang terlalu lebat ya kawan, terlalu sering seperti ini ya kawan. Banyak sekali yang sebenarnya harus perlu diperhatikan di sini. Kurang lebih berarti 1 minggu ini kawan saya tidak kesini, dan ternyata seperti ini. Harus memang sudah mulai banyak yang perlu diperhatikan, contohnya dalam pengikatan dan juga khususnya pemberian nutrisi dan juga penyepraian unsur-unsur kalium, kalsium dan juga magnesium ya, tentunya untuk memacu pertumbuhan dan juga mempertahankan buah-buah yang memang sudah seperti ini kawan, sudah berhasil menjadi buah. Dan untuk meningkatkan buahnya kita harus melakukan penyepraian dan juga pemupukan nutrisi-nutrisi yang tepat dan cepat ya, karena bisa kita tahu bahwa tanaman tomat adalah tanaman yang bisa dikatakan panennya cepat ya kawan, umurnya juga cepat, masih lamaan cabai ya. Kalau kita amati lamaan cabai, tomat itu lebih cepat, makanya kita juga perlu memperhatikan dengan cara sistem-sistem yang cepat ya kawan, dalam penanganan hama penyakit yang secara cepat dan juga tepat tentunya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan apalagi kawan, untuk keterangannya ya mungkin hanya itu ya, keterlambatan ini. Makanya untuk bagi khususnya pemula benar-benar harus diperhatikan dalam kita berbudidaya tanaman tomat, karena pertumbuhannya kalau sudah seperti ini cukup cepat. Namun karena ini saya menggunakan dengan sistem organik, sedikit memang terlambat ya kawan. Di usia 78 HST, 78 hari setelah tanam,
masih seperti ini. Dulu pernah saya menggunakan dengan secara kimia, memang lebih cepat dan juga hasilnya lebih maksimal tentunya ya kawan. Cuman ya seperti itu, kalau kita perhitungkan dengan cara kita menggunakan organik, tentunya kita lebih dominan ke organik. Kenapa? Karena sebisa mungkin dengan cara organik kita bisa memaksimalkan hasil panen. Ya seperti yang pernah saya katakan di sini dan selalu saya gembor-gemborkan di sini, di mana tanaman secara organik sangatlah minim untuk biaya pengeluaran. Jadi kalau kita menjual hasil panen berapapun yang kita nantinya dapatkan, itu adalah hasil murni yang kita dapatkan, tidak terlalu banyak kita berbandingkan untuk mengeluarkan biaya-biaya pengeluaran. Jadi itu adalah hasil murni ya. Bisa dilihat ya kawan, banyak ulat juga di sini, dan ulat itu sangat penting juga untuk kita basmi ya kawan. Karena satu ulat saja biasanya satu rumpun buah ini bisa kena semua, karena buah tomat biasa kita lihat lecet sedikit saja atau terkena ulat sedikit saja, dimakan ulat sedikit saja, itu nantinya gedenya itu sudah rusak ya kawan. Makanya buahnya tidak laku lagi, tidak bisa kita jual lagi tentunya untuk masuk sortiran ya. Namun bisa kita manfaatkan sendiri. Biasanya saya tuakan sekalian untuk saya pembuatan bibit, ataupun bisa kita pilih-pilih untuk kita konsumsi sendiri ya kawan. Seperti itu biasanya petani itu seperti itu ya kawan. Kita makannya itu, kita konsumsinya itu yang tentunya yang tidak kita jual, yang bagus-bagus kita jual ya. Biasanya seperti itu kawan. Mohon maaf itu saya, mudah-mudahan kalian petani tidak seperti itu kawan. Semoga banyak hal yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman saya di dalam berbudidaya ya kawan, khususnya tomat, cabai dan juga pepaya di sini. Dan masih banyak tanaman-tanaman yang lain masih belum sempat saya share di sini. Seperti itu dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.